Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo teman-teman, cuplikan tadi menampilkan proses pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Pada kesempatan kali ini, saya Maulana Samara, kelas 9 SMP Laboratorium Universitas Patimura akan membahas bagaimana proses pembentukan NKRI, Perjuangan Fisik Rakyat Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta perjuangan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan negara. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dari Undang-Undang Dasar. BPKI menyepakati Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Yang kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia melalui musyawarah mufakat. Proses penetapan ini diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI pada 19 Agustus 1945 membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi bekas jajahan Hindia Belanda, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, pembentukan kementerian. Panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subarjo mengusulkan 13 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Presidensial yang bertanggung jawab kepada Presiden. Berikut adalah susunan dari kabinet pertama. Salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran. Yang kelima, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dibentuk pada 22 Agustus 1945 sebagai pengganti PPKI untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penetapan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 135 anggota KNIP dilantik pada 29 Agustus 1945. Yang terakhir, pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada 23 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR didirikan sebagai badan kepolisian. Pada 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR didirikan dengan Supriyadi sebagai pemimpinnya. Selanjutnya, perjuangan fisik apa saja yang dilalui oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama, insiden Hotel Yamato 19 September 1945. Peristiwa perobekan bendera Belanda merah, putih, biru menjadi bendera Indonesia yaitu merah, putih di Hotel Yamato, Surabaya. Aksi ini dipicu oleh pengibaran bendera Belanda oleh orang-orang Belanda yang memicu kemarahan dari rakyat Surabaya. Yang kedua, pertempuran Surabaya 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran antara tentara Indonesia
dan Sekutu. Dimulai setelah ultimatum Sekutu pada 9 November 1945. Pertempuran besar pecah pada 10 November 1945 dengan keterlibatan 30.000 pasukan Inggris yang didukung dengan pesawat tempur. Bung Tomo berperan penting dalam mengobarkan semangat rakyat. Pertempuran ini membuat 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang 15-20 Oktober 1945. Pertempuran ini adalah pertempuran antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. Pemicunya adalah tersebarnya isu yang mengatakan bahwa Jepang telah meracuni cadangan air sehingga menyebabkan terbunuhnya Dr. Karyadi. Perang ini berakhir dengan perundingan antara Indonesia dan Jepang. Yang keempat, pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Awalnya, Sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang, tetapi mereka malah membebaskan tawanan Belanda dan Nietzsche. Dipimpin oleh Kolonel Sudirman, pasukan Indonesia melancarkan serangan dengan taktik pengepungan. Indonesia berhasil menang dan mendirikan monumen Palagan Ambarawa. Yang kelima, Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Rakyat Bandung membakar kota setelah pertempuran sengit dengan Sekutu untuk mencegah mereka menggunakan kota sebagai basis militer. Peristiwa ini dipicu oleh ultimatum Sekutu agar rakyat Bandung mengosongkan wilayah. Yang keenam, pertempuran Medan Area 13 Oktober sampai 10 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi karena perlawanan dari rakyat Medan terhadap Sekutu dan Nietzsche setelah tentara Sekutu datang pada 9 Oktober 1945. Sekutu mengeluarkan ultimatum dan melakukan serangan besar, tetapi rakyat tetap melawan. Yang ketujuh, pertempuran Puputan Margarana 20 November 1946. I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melawan Belanda dalam perang habis-habisan atau Puputan di Bali. Berakhir dengan gugurnya Ngurah Rai dan 96 pasukannya. Tugu Pahlawan Margarana didirikan untuk mengenang peristiwa ini. Yang ke-8 atau yang terakhir, serangan umum 1 Maret 1949 dilaksanakan pada 1 Maret 1949 untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih berdaulat meskipun Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Dipimpin oleh Letko Soeharto dengan persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dimulai pada pukul 06.00 WIB dan dalam waktu 6 jam mereka dapat merebut kembali Yogyakarta. Keberhasilan serangan ini mendorong dukungan internasional terhadap Indonesia, termasuk perubahan sikap Amerika Serikat yang akhirnya menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Selain perjuangan fisik, masyarakat Indonesia dituntut dalam perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, perundingan Linggajati 10 November 1946. Kesepakatannya yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, Madura, dan Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 1949, serta Indonesia tergabung dalam Commonwealth dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dampak yang didapat dari hal ini adalah mendapat pengakuan dari beberapa negara, tetapi sebagian pihak menilai hasilnya merugikan Indonesia. Yang kedua, perundingan Renville 1948, kapal USS Renville, Teluk Jakarta. Kesepakatannya yaitu penghentian tembak-menembak. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian Indonesia. TNI harus mundur dari daerah yang dikuasai oleh Belanda. Dampaknya yaitu wilayah Indonesia menjadi lebih sempit dan dikelilingi oleh wilayah Belanda. Yang ketiga, perundingan Rome
14 April 1949, Hotel Des Indes, Jakarta. Kesepakatannya yaitu Indonesia menghentikan perang gerilya, Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, serta pembebasan tahanan politik dan komitmen untuk konferensi meja bundar. Dampaknya yaitu pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang terakhir, konferensi meja bundar Den Haag 1949. Perundingan terakhir ini menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dampaknya yaitu Indonesia diakui sebagai negara merdeka, konflik dengan Belanda berakhir, dan pembangunan bisa dimulai. Namun, Irian Barat belum langsung diserahkan kepada Indonesia. Indonesia berbentuk negara serikat yang bertentangan dengan cita-cita proklamasi. Melalui pembahasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi politik dan diplomasi. Dengan semangat persatuan dan pengorbanan, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan mendapatkan pengakuan dunia sebagai negara yang berdaulat.